Gubernur Jakarta Pramono Anung mempersilahkan warga yang ingin menyampaikan aspirasi lewat unjuk rasa di Jakarta. Pemerintah daerah akan mengizinkan asal demo berjalan berlangsung tertib, damai serta tidak melakukan anarkis atau merusak fasilitas umum. Menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Sidang lanjutan pra-peradilan ex Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan membahas dua perkara sekaligus. Kuasa hukum Febri sebut proses hukum yang menjerat kliennya bertentangan dengan 40 peraturan. Sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dua perkara dalam agenda. Perkara nomor 135 yang menguji keabsahan penetapan tersangka dan penahanan oleh Kejaksaan Agung memasuki agenda pemeriksaan saksi ahli serta penyerahan bukti dari pihak termohon. Kejagung menghadirkan 3 ahli untuk menjelaskan sejumlah aspek hukum terkait TPPU dan hukum pidana, yakni ada dosen STH Jentera sekaligus mantan Ketua PPATK Dr. Yunus Hussein sebagai ahli perbankan dan TPPU. Lalu ada dosen Fakultas Hukum UAI, Profesor Suparji sebagai ahli pidana, serta dosen Fakultas Hukum UGM, Dr. Fatahillah Akbar sebagai ahli pidana. Sementara perkara nomor 134 yang menguji keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan hingga pencekalan oleh Polri memasuki agenda penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon. Kuasa hukum Febri Diansyah, menyebut proses hukum yang menjerat kliennya bertentangan dengan 40 peraturan. Pelanggaran tersebut meliputi 5 aspek, yakni berkaitan dengan surat perintah penyidikan, penggeledahan, penyitaan, penetapan sebagai tersangka, dan pencekalan. Kami mengidentifikasi dan menyimpulkan, kami tuangkan dalam kesimpulan bahwa terdapat 40 bagian ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar selama proses hukum tersebut. Jadi bukan 1 atau 2 ya, tapi 40 peraturan perundang-undangan, termasuk diantaranya adalah putusan Mahkamah Konstitusi, bagian pertimbangannya ataupun bagian amar putusannya. Di konstitusi ada 1 yang dilanggar, di KUHP itu ada 23 bagian dari KUHP yang menurut kami itu dilanggar. Kemudian ada 2 bagian di KUHP, 4 bagian di Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Kejaksaan, dan juga ada 4 putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut kami dilanggar selama proses tersebut, dan juga ada peraturan Kapolri dan peraturan Jaksa Agung. Poin yang ingin kami sampaikan adalah selain proses pra-peradilan ini perlu dilihat sebagai pelaksanaan hak dari tersangka, tapi kami melihat dan ingin menempatkan ini jauh lebih besar dan jauh lebih penting, yaitu sebagai upaya untuk meluruskan dan Gara-gara memasang 7 baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Joko Widodo, Wali Kota Solo Respati Adi dilaporkan ke Kejari Surakarta. Respati diduga menyalahgunakan wewenang hingga dugaan korupsi. Curiga ada penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Joko Widodo. 2 warga Solo, Budi Kuswanto dan Trisabto, melaporkan Wali Kota Solo Respati Adi ke Kejari Solo. Dalam laporannya, pelapor mempertanyakan baliho bergambar Jokowi yang dipasang menggunakan reklame milik Pemkot Solo. Pelapor juga mempermasalahkan sumber dana yang digunakan yang berpotensi memunculkan korupsi dan kerugian negara. Laporan tersebut adalah menanyakan sumber dana, di mana pemasangan baliho ini Bapak Wali Kota itu menggunakan dana APBD atau dana pribadi, di mana pemasangan baliho selamat ulang tahun Bapak Jokowi itu menggunakan logo pemerintah. Bapak Wali Kota juga bisa segera dipanggil oleh Kejaksaan untuk dimintai keterangan dan menjelaskan sumber dana tersebut. Menanggapi laporan terkait dirinya, Wali Kota Solo Respati Adi mengaku salah dan mempersilahkan Kejari untuk memeriksa dirinya. Iya, tentunya kami menghormati prosesnya. Kita akan mengikuti dan
kita akan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Kita hormati. Sementara itu, Mut Kejari Solo, penanganan perkara baliho Jokowi telah ditingkatkan dari tahap pengumpulan data dan bahan keterangan ke tahap penyelidikan. Setelah ditelaah, kemudian kita saran dari tim penelaah dilakukan pengumpulan data dan bahan keterangan oleh Intel dan sudah dilakukan full data full paket. Artinya kita sudah ada bahan. Nah, setelah itu untuk memastikan apakah ada peristiwa penyimpangan atau ada dugaan tipikor atau tidak, ya kita sedang melakukan penyelidikan. Sebelumnya untuk merayakan ulang tahun Jokowi ke-65, 21 Juni lalu, 7 baliho bergambar Jokowi disebar di sejumlah titik di kota Solo. Belakangan terkuak titik reklame yang digunakan milik Pemkot Solo. Pelapor curiga ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dan korupsi di balik 7 baliho bergambar Joko Widodo tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Hadiah sayembara mencari ijazah SMK Wapres Gibran Rakabuming Raka hampir mencapai 3,5 miliar rupiah. Pembuat sayembara Denny Indrayana meminta Gibran segera menunjukkan ijazah SMK-nya. Sayembara ijazah pendidikan SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus bergulir. Hingga 24 Agustus 2026, hadiah sayembara hampir mencapai angka 3,5 miliar rupiah. Pencapaian hadiah sayembara ijazah Gibran diunggah langsung oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana di akun sosial media. Denny Indrayana juga meminta Gibran menunjukkan ijazah SMK-nya ke publik. Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PT UN, ke PN, ke KIP, tapi gerakan sosial juga perlu kita gaungkan. Karena tidak boleh ada syarat menjadi wapres, pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan menyebut bahwa sayembara yang dilakukan Denny Indrayana sia-sia. Andi Azwan menduga ada motivasi politik dalam sayembara tersebut. Pola yang dilakukan ini adalah mengajak masyarakat ya untuk membuktikan ijazah SMA Mas Gibran. Yang jelas tidak ada ijazah SMA Mas Gibran karena Mas Gibran tidak bersekolah SMA di Indonesia. Apa motif di balik itu? Motif di balik itu adalah politik semata. Ya, karena ini ingin melihat bahwasanya apa yang dilakukan Denny Indrayana ini adalah untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya PT UN Jakarta menerima gugatan pemerhati pendidikan Mercy Sihombing terkait surat keterangan setara ijazah milik Gibran yang diterbitkan Kemendikdasmen. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta akan menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menolak seluruh pengaduan Bonatua Silalahi terkait dokumen legalisasi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam aduannya, Bonatua antara lain mempersoalkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi tetapi tidak mencantumkan tanggal legalisasi. Namun DKPP menyatakan persoalan tersebut tidak serta-merta membuktikan dokumen yang digunakan dalam tahapan pencalonan sebelumnya tidak sah. DKPP menilai para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman pelaku penyelenggara pemilu. Bonatua menyayangkan putusan tersebut karena bisa menimbulkan masalah kearsipan dan verifikasi dokumen di kemudian hari. Kita butuhkan fotokopi ijazah terlegalisir. Nah, ini akibat lebih panjang adalah ke depannya ya. Arsip yang tahun 2005 fotokopi ijazah terlegalisir cap basah ya 2005 dan 2010 tidak perlu lagi dicari, tidak perlu lagi diminta, tidak perlu lagi berkewajiban diserahkan ke Andri untuk diautentikasi. Artinya lagi lebih kasarnya jong, kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi di Republik ini.